Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate pencapaian terkini salah satu mega proyek yang ada di Jakarta, di mana mega proyek ini bekerja sama ya antara pemerintah pusat ataupun dan pemerintah daerah. Dalam hal ini SDA DKI Jakarta ya bersama PUPR. Jadi ini salah satu proyek strategi nasional teman-teman, yaitu Jakarta Sewage System ataupun pengelolaan air limbah teman-teman. Karena di Jakarta ini salah satu persoalannya itu adalah pengelolaan air limbah ya, di mana air-air dari masyarakat itu terbuang begitu saja ya tanpa diolah dengan baik, ditambah lagi limbah-limbah industri yang rata-rata itu dibuangnya ke kali ataupun ke got ya, yang nantinya bermuara nantinya di sungai, sehingga sungai kita bisa tercemar pastinya ya dengan logam-logam berat. Sehingga dari itu pemerintah kita mengambil kebijakan yang cukup baik ya, yaitu dengan dimulainya proyek Jakarta Sewage System ini ataupun pengelolaan sampah teman-teman. Sebelum kita menuju ke mega proyek tersebut, saya akan mengajak kalian dulu untuk jalan-jalan melihat suasana waduk Pluit yang sangat padat ya, ditempati oleh warga-warga di sini. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol sama warga sekitar sini, dan mereka mengatakan bahwa mereka tinggal di sini nih sebenarnya secara ilegal sebenarnya teman-teman. Jadi rata-rata tuh 90% warga yang tinggal di bantaran danau ini merupakan warga-warga yang tidak memiliki sertifikat tanah teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan teman-teman, kayaknya rata-rata ya rumah-rumah model seperti ini tidak memiliki sertifikat. Sama seperti saya sempat wawancara juga warga di Danau Cincin juga sama ya, model-model rumahnya ini beti-beti beda-beda tipis ya dengan kondisi rumah di bawah sini. Dan mereka mengatakan memang mereka tinggal di sini ataupun di sungai ataupun di bantaran sungai itu secara ilegal teman-teman, tidak memiliki sertifikat. Dan ya inilah Jakarta ya, merupakan salah satu destinasi bagi warga yang ingin mengadu nasib ya. Jika pengaduan nasibnya itu berhasil atas izin Allah, maka mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak pastinya ya, tidak seperti di bantaran danau ini. Tetapi kalau belum berhasil, maka ya seperti inilah kondisinya ya. Kita juga tidak bisa tidak bisa menghujat saudara-saudara kita di sini, karena ya inilah kehidupannya, kita tidak mengetahui bagaimana ke depannya. Dan ini semua adalah tugasnya Pemprov DKI Jakarta ya, ataupun pemerintah kita ini. Nggak tahu mau diapakan ini warga-warga sekitar sini. Apakah danau ini akan tetap seperti ini? Tetapi kalau tetap seperti ini, kemungkinan besar akan semakin tergerus ya masuk ke tengah ini warga-warga sekitar sini. Karena saya yakin mereka-mereka tinggal di sini sebenarnya awalnya hanya 1, 2, 3 rumah ya, tetapi mungkin ada pembiaran dari warga ataupun dari pemerintah kita, sehingga lapak-lapak mereka semakin lebar dan luas. Dan di depan kita inilah teman-teman Jakarta Sewage Systemnya ya, ataupun pengelolaan air limbah di Jakarta, khususnya di pesisir utara Jakarta. Jadi JCC ini teman-teman ada 14 zona ya, dan waduk Pluit ini masuk ke zona pertama. Dan upaya Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dalam menyelesaikan permasalahan air limbah di Jakarta ini termuat dalam Rapimnas ataupun rapat pimpinan terbatas tanggal 3 Oktober tahun 2018 teman-teman.
Dan JCC ini sudah ada contohnya ya, yaitu di IPAL Malakasari, terus di IPAL Melati, terus IPAL Rusunawa Komarudin, dan reservoir IPAL di Setia Budi teman-teman. Dan konsekuensi dari kita tidak mengendalikan air limbah tersebut, maka saluran air dan air tanah kita pastinya akan tercemar teman-teman. Dan frekuensi banjir meningkat karena pengelolaan air limbahnya tidak bagus ya, mengendap dan bisa menjadi sedimentasi. Dan kelangkaan air baku pastinya, karena air itu pasti akan turun ke bawah ya, bukan kemana-mana airnya. Dan dampaknya juga terhadap ekonomi kita teman-teman, karena nantinya kualitas udara kita memburuk dan kualitas air kita juga memburuk, sehingga masuk ke dalam tubuh kita ini bisa menjadi penyakit ya, akhirnya kita masuk rumah sakit mengeluarkan biaya lagi. Dan permasalahan air limbah yang lainnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan partisipasi untuk mengelola air limbah rumah tangga mereka ataupun air limbah industri. Terus tidak semua industri memiliki IPAL yang berfungsi dengan baik dan sistem pemantauan yang baik. Masih rendahnya pemantauan dan penegakan hukum terhadap para pencemar nih teman-teman. Dan permasalahan air limbah ini sangat banyak sekali ya. Sistem perpipaan air limbah baru mencakup 6-10% di wilayah Jakarta. Kualitas infrastruktur tangki septic tank yang buruk, jarang dilakukan penyedotan ataupun pengangkatan dari septic tank tersebut ya. Terus infiltrasi air limbah dari tangki septic tank ke tanah ataupun bocor ya ininya bak septic tanknya, sehingga membuat air tanah kita menjadi kotor. Dan di depan kita ini adalah Rasbum ya. Jadi kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman SDA DKI Jakarta. Jadi dibuatkannya Rasbum ini teman-teman agar mencegah cengkondok masuk ke sisi kiri dari video ini teman-teman. Jadi cukup di sisi kanan aja ini cengkondoknya. Tidak bisa pindah ke sisi kiri ya. Dan kalau kita lihat di sini sedimentasinya sangat banyak sekali. Saya tidak tahu ini teman-teman, ini sedimentasinya datangnya dari mana. Cuma sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman SDA ya. Dia mengatakan bahwa ini mereka juga bingung sebenarnya ini lumpur-lumpurnya ini datangnya dari mana, berbanding terbalik dengan Danau Cincin ya, yang cukup bersih, cukup dalam airnya. Tetapi kalau di sini juga kayaknya kebalik ya, banyak sekali sedimentasi dan juga banyak cengkondok. Mungkin ini disebabkan juga maaf ya, ini banyak sekali rumah-rumah liar yang ada di sekitaran danau ataupun waduk Pluit ini, yang mengakibatkan salah satunya banyaknya kotoran-kotoran ataupun sedimentasi yang ada di tempat ini. Karena maaf ya, memang ada beberapa warga itu yang menjadikan sungai ataupun danau itu sebagai tempat sampah mereka. Mungkin mereka berpikir ya, dengan membuang sampah rumah tangga mereka ataupun industri mereka di sungai ataupun di waduk, maka persoalan persampahan mereka itu akan selesai. Memang pada saat itu teman-teman, tapi percayalah semua itu akan menjadi sedimentasi jika airnya surut. Sehingga ketika banjir ataupun hujan lebat datang dan banjir, baru tuh pada protes semua sama pemerintah. Pada pemerintah kita sudah sangat baik ya, karena setiap tahunnya itu teman-teman selalu dilakukan penggerbekan lumpur, tidak hanya di bulan-bulan ini saja ataupun di 1-2 tahun yang kemarin, tapi memang sudah menjadi aktivitas rutin dari para uli amri kita, salah satunya SDA DKI Jakarta.
Itu kalian bisa lihat di channel resminya SDA DKI Jakarta ya. Di situ sangat banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan, tidak hanya pengerukan ataupun gerebek lumpur ya, tetapi normalisasi juga sangat sering dilakukan. Dari semua ikhtiar yang dilakukan oleh para uli amri kita, alhamdulillah atas izin Allah, setiap tahunnya Jakarta ini menunjukkan progres sangat positif untuk tingkat banjirnya ya teman-teman, terus berkurang tingkat banjirnya. Bukan tidak ada banjir sama sekali teman-teman, masih ada, cuma titik-titiknya terus berkurang. Dan itu adalah bukti-bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir di masyarakatnya ya. Dan saat ini Pak PJ Heru juga sangat giat sekali membangunkan sumur-sumur serapan yang sangat efektif mengendalikan banjir dan juga bisa mengembalikan cadangan air kita pastinya ya ketika musim panas tiba. Dan seperti inilah kondisi terkininya rumah-rumah warga di danau ataupun Waduk Pluit ini. Dan ini walau alam ya, ini harus disegerakan mungkin ya untuk dipindahkan saudara-saudara kita yang hidup di bantaran Waduk Pluit ini, sehingga volume tampung air di Waduk Pluit ini bisa bertambah dan pastinya bisa mengurangi namanya sampah-sampah ya. Karena warga-warga yang biasanya tinggal di bantaran-bantaran ini biasanya mereka tidak mau pusing, dan ketika ada sampah di rumah tangga mereka, maka mereka akan mencari tempat terdekat ya untuk menyelesaikan ataupun mengeksekusi sampah rumah tangga mereka. Dan kalau kita lihat di sini untuk JCC-nya ataupun Jakarta Sewerage System-nya baru perapihan wilayah kayaknya teman-teman, karena di sini beberapa bulan yang lalu merupakan pohon-pohon ya yang cukup lebat yang harus dipangkas-pangkas dulu ya, karena pasti akan akar-akarnya juga itu pasti akan mengganggu kalau tidak diangkat pohonnya ketika ada pengeboran ataupun pemasangan pelket ya ataupun cakar ayam, pasti akan terganggu itunya alat-alatnya. Jadi di pembersihan dulu, dan sepertinya saat ini sudah bersih dan jalan inspeksinya juga sudah dibuat teman-teman. Dan di depan kita ini semacam kren ya, dan kemungkinan besar di sini akan ada hammer, silinder, kren ataupun palu ya palu untuk dilakukannya pemancangan spoon pel yang berfungsi untuk mencegah penurunan tanah, apalagi ini tanahnya dekat danau ya, dimana pasti tekstur dari tanah tersebut akan lebih lembur daripada tanah-tanah yang lainnya. Dan itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan di depan kita ini adalah alat-alat berat dari tim SDA DKI Jakarta ya, dan ini juga salah satu bukti bahwa pemerintah kita sangat serius ya menjaga dan merawat danau ataupun sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dan tadi itu kayaknya ada 11 ekskavator ditambah kapal tongkang ya untuk mengangkat lumpur-lumpur di tempat ini. Dan inilah bukti-bukti nyata semuanya teman-teman. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Karena sehebat apapun pemerintahnya dalam menjalankan programnya tetapi tidak didukung oleh rakyatnya, maka percayalah program dari pemerintah tersebut akan berjalan pincang. Karena berjalan itu membutuhkan 2 kaki, bukan 1 kaki. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya.
Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.